Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara samar Lindong melayang di langit, sementara ekspresi kedua komandan dari Blood Dragon Hall perlahan-lahan menjadi gelap dan serius. Hahaha, sungguh berani. Apakah kamu mengerti implikasi dari kata-kata kamu tersebut? Ucap pria berjubah hijau sambil menatap Lindong dengan gelap dan tertawa dengan suara dingin. Jangan anggap kalau kamu memiliki kualifikasi untuk melakukan sesukamu di wilayah perang buas ini, hanya karena kamu telah mengalahkan Su Zong. Air di sini jauh lebih dalam dari apa yang kamu kira. Komandan Blood Dragon Hall lainnya juga berbicara. Suaranya mengandung ejekan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tersenyum tipis. Dia menyilangkan jari-jarinya dan menatap mereka berdua dengan tatapan tenang. Aku sangat menyadari apa yang aku katakan. Jika kamu memiliki keluhan, kamu dapat melaporkannya ke Komandan Iblis Naga Langit itu. Aku tidak keberatan sehubungan dengan dia jika ingin menjadi bos besar di wilayah ini. Namun, aku khawatir tidak ada yang perlu didiskusikan jika dia ingin memiliki sepotong kue di Lightning Mountain, balas Lindong. Lindong tidak mau berjuang untuk posisi bos besar, akan tetapi, jika mengingat karakternya, ia tidak akan pernah membiarkan Blood Dragon Hall menindas dan mengeksploitasi dirinya. Selain itu melibatkan benda-benda ilahi. Bahkan jika objek ilahi yang diperoleh bukanlah sesuatu yang dia inginkan, itu masih akan mampu meningkatkan potensi pertempuran dari Deep Lightning Mountain. Bagaimana dia bisa menyerahkan barang-barang seperti itu, pikir Lindong. Sombong amat, balas dua komandan Blood Dragon Hall dengan berteriak marah. Segera setelah itu, mata mereka menjadi gelap dan dingin. Namun, aku masih bertanya-tanya, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan seperti itu? Aku takut kamu tidak akan bisa menahan amarah dari Blood Dragon Hall-ku ketika saatnya tiba. Ucap sosok komandan berjubah hijau. Keduanya memandang ke arah kelompok centong setelah suara mereka terdengar, tetapi yang terakhir menghindari mata mereka. Mereka semua sangat menyadari hubungan antara Lindong dan Little Flame. Api kecil pasti tidak akan keberatan dengan apapun yang ingin dilakukan Lindong. Selain itu, mereka mungkin tidak berani berkomentar secara terbuka tentang sikap Blood Dragon Hall, tetapi mereka merasakan ketidakpuasan yang besar di hati mereka. Mereka telah menyaksikan banyak keajaiban dari Lindong, dan sangat menyadari bahwa terlepas dari apa yang dilakukan pemuda ini, dia pasti akan mengevaluasi masalah ini terlebih dahulu. Karena dia berani menyinggung Blood Dragon Hall dengan kata-katanya, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Blood Dragon Hall dan tidak takut pada mereka, pikir Centong. Sepertinya reputasimu di Gunung Petir Jauh ini cukup tinggi. Namun, karena kami berdua ada di sini hari ini, kami tidak memiliki niat untuk kembali dengan tangan kosong. Karena Komandan Iblis baru masih dalam pengasingan kultivasi, kami akan membawa kamu kembali ke Blood Dragon Hall. Dia bisa datang menjemputmu begitu dia pergi. Ucap sosok komandan berjubah hijau. Ekspresi dari dua komandan Blood Dragon Hall menjadi sangat dingin setelah menyaksikan reaksi kelompok centong. Mata mereka berisi beberapa niat membunuh saat mereka melihat Lindong, dan perlahan-lahan berkata, "Bang!" Yuan Power melonjak ketika suara mereka terdengar, menyapu seperti gelombang yang mengerikan saat tekanan kuat menyelimuti seluruh Deep Lightning Mountain. "Tuan-tuan, ini adalah Deep Lightning Mountain. Kamu tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati kamu di sini," teriak Centong. Centong menjadi geram ketika melihat ini. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah. Mata mereka waspada ketika mereka menatap kedua individu tersebut. Namun, dua komandan dari Blood Dragon Hall benar-benar mengabaikan Centong. Mata jahat mereka tertuju pada Lindong. Selanjutnya, mereka bergerak, berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan kilat. Cahaya kelabu secara bersamaan berkumpul di tangan mereka, sebelum berubah menjadi dua duri hitam yang luar biasa tajamnya. Dengan lambaian tangannya, Lindong menghentikan kelompok centong, yang bergegas untuk membantunya, sementara mata hitam pekatnya memandang dua sosok yang sangat cepat dan ganas. Kedua tokoh muncul di depan Lindong dalam sepersekian detik, saat duri hitam tajam melesat ke arahnya. Mereka langsung merobek ruang dan datang menerjang ke arah Lindong, sambil disertai dengan aura dingin yang menusuk tulang. Dentang.
Kedua duri hitam itu ditujukan ke tenggorokan Lindong. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka berada sekitar setengah inci dari target mereka. 4 jari ramping tanpa sadar membentang, dan meraih duri hitam tajam seperti penjepit logam. Sisik hijau telah muncul di jarinya, menyebabkan duri hitam yang tajam, yang bisa merobek ahli tahap kematian mendalam tingkat awal, tidak dapat menyebabkan kerusakan bagi Lindong. Kamu benar-benar datang mencari orang lain, dan bertindak sekuat tenaga dengan kemampuan yang kecil seperti itu. Bukankah kamu sedikit terlalu percaya diri, ucap Lindong sambil mengangkat kepalanya. Dia menatap dua komandan dari Blood Dragon Hall, yang ekspresinya telah berubah saat dia berkata dengan senyum tipis. Centong dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar-getar, ketika mereka melihat bahwa 4 jari Lindong telah berhasil memblokir serangan tajam dari dua komandan tersebut. Kamu, ucap dua komandan dengan kesal. Ekspresi wajah dari kedua komandan Blood Dragon Hall menegang. Kemungkinan mereka jarang menghadapi situasi di mana seseorang dapat menerima serangan mereka dengan tangan kosong. Selain itu, pria muda ini hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Sepertinya, rumor bahwa orang yang membunuh Suzong adalah manusia dan bukan Panglima Iblis baru, ternyata itu benar. Ucap dua komandan tersebut. Dua komandan dari Blood Dragon Hall menatap pemuda di depan mata mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari, bahwa orang yang kelihatannya biasa-biasa saja, ini sebenarnya adalah Asura yang mengamuk. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkan kita berdua, teriak dua komandan tersebut. Yuan power abu-abu gelap tiba-tiba keluar dari kedua tubuh mereka. Segera setelah itu, tubuh mereka dengan cepat membengkak pada tingkat yang mengejutkan. Lapisan demi lapisan sisik yang tajam tumbuh dari bawah kulit mereka, ketika aura mengerikan perlahan-lahan melonjak. Dalam beberapa tarikan napas, dua komandan besar sudah berubah menjadi bentuk setengah kodok. Bila skala tajam yang terbuat dari kelompok timbangan mulai tumbuh di punggung mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mesin pembunuh berdarah dingin. Hati-hati Tuan Lindong, keduanya berasal dari suku Demon Frog, dan tubuh mereka bahkan mengandung garis keturunan suku naga yang sangat kental. Oleh karena itu, tubuh fisik mereka sangat kuat. Duo Centong buru-buru memperingatkan Lindong, saat melihat perubahan dari dua orang ini. Mendesis. Cahaya ganas yang megah menyapu dari dalam tubuh keduanya. Mata mereka ganas dan kejam saat mereka menatap Lindong. Dibungkus dengan kekuatan Yuan yang perkasa, cakar-cakar tajam yang tak tertembus pun telah menembus ruang, dan dengan kejam mencakar kepala Lindong. Hah, kodok, ucap Lindong. Lindong mengangkat alisnya. Namun, dia tidak memilih untuk menghindar, cahaya hijau muncul di lengannya, dan sisik hijau segera muncul. Namun, sisik hijau ini tampaknya memiliki jejak aura agung dan kelebihan tambahan, jika dibandingkan dengan sisik abu-abu pada tubuh keduanya. Dentang, suara metalik yang memekakkan telinga pun terdengar. Percikan api terbang, dan riak energi melingkar yang terlihat dengan mata telanjang menyapu keluar dari titik kontak. Bahkan ruang itu sendiri beriak dan menjadi terdistorsi karena gaya ledakan. Tubuh fisik yang kuat, gumam dua komandan kodok. Dua komandan Blood Dragon Hall terpaksa mundur beberapa langkah. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat tinju berskala hijau Lindong. Riak samar dari tubuh Lindong memberi mereka perasaan penindasan. Aku akan membiarkan kalian berdua untuk melihat secara langsung dan nyata, kekuatan dari naga yang sejati. Ucap Lindong. Lindong menyeringai pada mereka. Di kedalaman matanya, cahaya hijau berkumpul menjadi seekor naga. Sementara itu, cahaya hijau di sekitar tubuh Lindong menyala-nyala, ketika banyak sisik tato cahaya naga hijau muncul dan menerjang kulitnya. Bas-bas. Kulit Lindong berdenyut-denyut saat tubuhnya dengan cepat mengembang. Sisik hijau berkedip dan muncul, sementara lengan dan kakinya berubah menjadi anggota badan dari seekor naga. Sisik-sisik itu sepertinya menyembunyikan ketajaman di dalamnya, sementara kekuatan yang menakutkan keluar. Itu bentuk setengah naga, gumam dua komandan kodok. Ekspresi dua komandan besar Blood Dragon Hall segera berubah setelah melihat transformasi Lindong. Mereka bisa merasakan tekanan besar yang keluar dari tubuh Lindong. Tekanan ini bahkan lebih kuat dari komandan Iblis Naga Langit. Ini tidak berarti bahwa kekuatan Lindong telah melampaui komandan Iblis Naga Langit. Sebaliknya, itu adalah kemurnian dari tekanannya yang melampaui komandan Iblis Naga Langit, ucal kedua komandan kodok. Wush! Namun pada saat ini, Lindong tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Dia mengungkapkan senyum dingin ke arah keduanya ketika tubuhnya tersentak. Cepat mundur, teriak salah satu komandan kodok. Mu. Mata dari keduanya tiba-tiba menyusut ketika mereka mundur bersama. Hahaha, terlalu lambat, ucap Lindong. Suara tawa terdengar di belakang mereka, itu menyebabkan mereka dipenuhi teror ketika mereka mencoba untuk kabur.
Dari sudut mata mereka, para komandan melihat dua kepalaan naga besar yang sepertinya mengandung auman naga, saat serangan Lin Dong melaju ke arah mereka. Bang! Namun, keduanya bukan penurut. Bahkan pada saat ini, mereka masih berhasil memelintir tubuh mereka dengan cara yang aneh, sambil menyilangkan tangan mereka saat kekuatan Yuan yang agung tersapu. Dinding kodok besi, teriak Komandan Kodok. Ruang di depan keduanya tampaknya telah memadat, saat Yuan Power abu-abu berubah menjadi dinding logam, sementara pola aneh dengan cepat muncul di atasnya. Ekspresi dingin melonjak dalam mata Lin Dong. Petir tiba-tiba melonjak dengan sembunyi-sembunyi, dan berkumpul di tinju naganya. Dong! Tinju Lin Dong akhirnya menabrak pertahanan yang kokoh dengan keras, dan suara hantaman yang keras terdengar. Pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Berderak, retakan menyebar di dinding logam yang kuat dalam sekejap mata. Segera setelah itu langsung meledak terpisah di depan mata terkejut dua komandan dari Blood Dragon Hall. Kedua sosok itu terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, mereka dengan keras menembak ke gunung di bawah tatapan mata yang tertegun dari kelompok centong. Tubuh mereka menancap dalam di dinding gunung. Ekspresi Lin Dong acuh tak acuh, itu sudah jelas, dia tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia mengepalkan tangannya, dan cahaya hijau berkumpul untuk membentuk tombak, aliran petir tampaknya berkumpul di ujung tombak. Karena kamu sangat mengharapkan jawaban, ini adalah jawaban yang akan kuberikan padamu, ucap Lin Dong sambil merilis petirnya. Kilatan dingin melintas di mata Lin Dong. Tombak di tangannya yang berisi kekuatan penghancur yang menakutkan, menembak ke arah dinding gunung yang retak. Bas-bas. Tombak menembus langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, itu telah mencapai dinding gunung. Namun, ruang di atas gunung itu tiba-tiba terbuka, ketika tombak itu akan menembus tubuh kedua komandan itu dengan kejam. Tinju berwarna darah besar mengulurkan tangannya, dan meraih tombak. Dengan tinju yang kuat, tombaknya hancur. Bocah, kamu benar-benar berani. Berani-beraninya kamu menyentuh orang-orang di Blood Dragon Hall-ku, teriak seseorang. Raungan marah yang mengandung niat membunuh yang kuat juga dipancarkan dari celah di ruang angkasa, ketika tangan besar itu muncul. Komandan Iblis Naga Langit, seru Centong terkejut. Kulit Centong dan yang lainnya memucat saat mendengar teriakan ini. Pada saat yang sama, Lin Dong perlahan-lahan menyipitkan matanya saat dia menatap celah di ruang yang terbelah. Ruang di langit telah pecah, sebelum telapak tangan merah darah besar memanjang, dan segera menghancurkan tombak. Teriakan marah terdengar di tempat itu. Suara itu berisi keinginan membunuh yang dingin, dan menyebabkan suhu daerah turun. Komandan Iblis Naga Langit, kelompok centong sedikit pucat ketika mereka melihat tangan besar itu. Segera, mereka mengepalkan gigi mereka. Tak satu pun dari mereka yang mengira, bahwa Panglima Iblis daerah Perang Buas yang sangat terkenal dan hebat, akan benar-benar menyerang. Ini adalah keberadaan yang menakutkan, yang bahkan sangat ditakuti oleh Su Zong. Meskipun puncak tahap kematian mendalam tingkat akhir yang sempurna hanya satu langkah dari tahap samsara, jarak antara keduanya sangat besar dan sulit untuk ditembus. Namun, wajah Lin Dong tampak sangat tenang, jika dibandingkan dengan perubahan ekspresi mereka yang drastis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ruang yang telah terbelah. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu akhirnya akan menunjukkan dirimu sendiri?" ucap Lin Dong. Dari nadanya, sepertinya Lin Dong sudah menyadari bahwa Panglima Iblis Naga Darah sedang mengamati tempat ini. Cahaya merah gelap berkumpul di dalam celah spasial. Tangan besar itu menghilang, dan sosok cahaya merah gelap perlahan-lahan muncul. Akhirnya, itu muncul di depan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Deep Lightning Mountain ini. Sosok ini memiliki rambut panjang merah gelap, dan tubuhnya tinggi dan kuat. Ada aura berwibawa yang tidak bisa disembunyikan di alisnya. Simbol naga masih menempel di alisnya, dan itu memberikannya tatapan yang dominan. Orang ini jelas salah satu dari 3 komandan iblis besar terkenal di wilayah Perang Bis, Panglima Iblis Naga Langit. Kekuatan Yuan di sekitarnya bergejolak sangat intens saat komandan naga langit iblis ini muncul. Ada aura yang sangat misterius dan tak terlukiskan yang samar-samar berlama-lama di atasnya. Aura itu mengeluarkan aroma dari panggung samsara, menyebabkan seseorang merasakan ketakutan. Dia memang di panggung samsara. Lin Dong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Lin Dong merasakan, bahwa lawannya yang berada di tingkatan seperti ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Alasan mengapa dia bisa menyegel Jenderal Yimo kembali di Flame Divine Hall, adalah karena ada banyak ahli dari Flame Divine Hall dan Tang Xinlian yang mendukungnya. Namun pada saat, dia sendirian sekarang.
Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, itu masih merupakan hal yang sangat sulit baginya untuk mengalahkan seorang ahli super tahap samsara sendirian. Seluruh Deep Lightning Mountain menjadi benar-benar sunyi sepi di bawah tekanan dari cahaya merah gelap itu. Bahkan, banyak para ahli dari Deep Lightning Mountain memiliki wajah pucat pasi, itu sudah jelas, mereka cukup takut dengan Komandan Iblis Naga Langit ini. The Sky Dragon Demon Commander benar-benar mengabaikan sepasang mata ketakutan mereka. Dia hanya menundukkan kepalanya secara perlahan. Kemudian, matanya yang seperti binatang buas, yang mengandung aura iblis sedingin es, ketika dia menatap sosok kurus di bawahnya. Lindong juga mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wajah pemuda itu berisi ekspresi yang sangat tenang, yang tampaknya bertentangan dengan usianya. Mengikuti peningkatan kekuatannya, Lindong tidak lagi setakut dan tak seberdayanya ketika menghadapi seorang pada ahli setingkat ini, seperti yang dia lakukan kembali di Unique Devil City. Dua pasang mata bertukar pandang di udara. Sepertinya udara itu sendiri sudah berhenti. Suasananya begitu menekan dan menakutkan. Tiba-tiba saja, gunung di bawah tiba-tiba retak, sementara suasananya menjadi tegang. Kemudian, dua sosok terbang dengan sedih. Setelah itu, mereka muncul di udara. Mereka adalah dua komandan dari Blood Dragon Hall, yang dikirim terbang oleh Lindong sebelumnya. Kemarahan dan rasa malu melintas di mata mereka ketika mereka muncul, dan melihat Komandan Iblis Naga Langit. Mereka adalah dua ahli tahap kematian mendalam tingkat akhir yang sempurna, dan mampu direduksi menjadi keadaan yang begitu menyedihkan, di tangan pemuda yang hanya berada tahap kematian mendalam tingkat awal ini. Ini menyebabkan mereka merasa malu. Anak kecil yang menarik. Selain dua komandan iblis besar lainnya, kamu adalah orang pertama di wilayah perang buas yang berani untuk tidak menghormati aula naga darah aku, ucap naga iblis langit. Tuan Demon Commander, kamu terlalu melebih-lebihkan, jawab Lindong tersenyum. Mata tajam The Heaven Dragon Demon Commander menatap Lindong. Matanya sedikit bergetar ketika dia berkata, kamu tidak ingin memberikan Blood Dragon Hall aku upeti tahunan, aku tidak memaksakan kondisi tambahan pada kamu. Saat itu, Su Zong juga ditawari kesepakatan yang sama, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Su Zong adalah Su Zong, aku adalah aku. Balas Lindong sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Komandan Iblis Naga Langit, aku bukannya takut atau arogan. Aku sudah mengatakannya kepada dua orang itu, kalau Blood Dragon Hall ingin menjadi penguasa wilayah ini. Gunung Deep Thunder aku tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Namun, sehubungan dengan upeti. Itu tidak dalam batas yang bisa aku terima, ucap Lindong. Lindong telah berjalan selangkah demi langkah ke titik ini setelah bertahun-tahun. Lawan yang dia temui semakin kuat. Namun, seseorang yang mampu untuk membuatnya tunduk dan membayar upeti, itu masih belum muncul. The Heaven Dragon Demon Commander mungkin kuat, tapi dia masih jauh untuk mencapai level ini. Saat Centong dan yang lainnya menatap Lindong, yang sebenarnya berani memprovokasi Panglima Iblis Naga Langit, keringat dingin muncul di hati mereka. Tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa tetap tak kenal takut jika dihadapkan dengan seorang ahli super tahap samsara. Namun, jauh di dalam pemuda ini, sepertinya dia tidak tahu apa itu ketakutan. The Heaven Dragon Demon Commander menyipitkan matanya, saat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tampaknya ada raungan naga samar yang menyebar darinya, menyebabkan kulit dari banyak para ahli di sekitarnya mati rasa. Keheningan berlanjut di udara untuk sejenak. Akhirnya, Komandan Iblis Naga Langit tersenyum samar, lalu dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membayar upeti atau menyerahkan objek ilahi, ucap Komandan Iblis Naga Langit. Dua komandan dari Blood Dragon Hall terkejut ketika mengatakan ini. Dia akan berbicara ketika dia melihat ekspresi main-main di mata Komandan Naga Langit Iblis. Dia dengan cepat berhenti berbicara. Centong dan yang lainnya terkejut. Sangat mungkin bahwa mereka merasa terkejut, bahwa itu sangat mudah untuk bernegosiasi dengan Panglima Iblis Naga Langit yang sombong di wilayah perang buas. Namun, Lindong mengangkat alisnya, bukannya merasa senang seperti yang mereka lakukan. Matanya melihat ke arah Komandan Iblis Naga Langit dan tertawa. Bolehkah aku tahu, apa yang diinginkan oleh Tuan Iblis Komandan? Tanya Lindong. Hahaha, kamu pintar sekali, jawab Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander tertawa. Ada beberapa suhu panas yang melonjak dari dalam matanya. Dia menunjuk ke arah Lindong. Aku ingin seni bela diri suku naga terbaik yang kamu praktikkan. Jika kamu menyerahkan seni bela diri itu kepada aku akan menggunakan dua objek ilahi untuk menukarnya. Apakah kamu setuju? Ucap Komandan Iblis Naga Langit. Komandan Iblis Naga Langit ini benar-benar memusatkan perhatiannya pada keterampilan naga terwujud naga hijau Lindong.
Ini tidak mengejutkan. The Heaven Dragon Demon Commander terkait dengan suku naga, dan ada darah naga di tubuhnya. Oleh karena itu, secara alami mungkin baginya untuk memahami beberapa misteri keterampilan naga terwujud hijau. Naga murni dari tubuh Lindong jelas merupakan hasil dari seni bela diri ini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak hanya akan bisa meredam tubuhnya, tetapi bahkan garis keturunannya akan semakin murni. Objek ini jelas sangat memikatnya. Lindong menyipitkan matanya sebelum senyum dengan cepat muncul di sudut bibirnya. Namun, senyum ini terasa dingin. Dia menyadari bahwa Komandan Iblis Naga Langit ini mengejar sesuatu yang lain, tetapi dia pernah tidak berharap bahwa komandan ini akan memiliki ambisi liar. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menginginkan Green Heaven Materialist Dragon Skill. The Sky Dragon Demon Commander di langit tersenyum tipis sambil menatap Lindong. Keserakahan dan keganasan berkumpul jauh di dalam matanya. Tampaknya ada fluktuasi seperti Yuan Power mengerikan yang terbentuk di belakangnya. Itu tampak seperti lautan ketika melihat dari jauh. Serangan yang sangat menekan menyebar ke Deep Lightning Mountain. Lindong memandang Komandan Iblis Naga Langit, lalu dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mendapatkan seni bela diri ini, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menerimanya," jawab Lindong. "Aku bisa menyetujui persyaratan kamu itu, selama kamu menyerahkan seni bela diri itu kepada aku." Bals Komandan Iblis Naga Langit sambil menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda di bawahnya. Ruang di belakangnya sangat terdistorsi dan tampak sangat menakutkan. "Aku sadar kamu itu cukup terampil. Memiliki kemampuan bertempur seperti itu ketika kamu hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat awal, sepertinya bahkan bisa dikatakan jenius, tidak bisa menggambarkan kalau kamu sangat memadai. Namun, aku telah membunuh banyak jenius selama bertahun-tahun. Percayalah, saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menentangku. Aku bisa memberi kamu kesempatan untuk terus tumbuh. Satu-satunya syarat adalah kamu harus menyerahkan seni bela diri itu padaku," ucap Komandan Iblis Naga Langit. Majestic Yuan Power berkumpul di belakang Komandan Iblis Naga Langit. Tampaknya telah berubah menjadi naga besar, yang membentang tanpa henti. Naga itu memiliki 6 sayap dan menutupi matahari, menyebabkan langit menjadi redup. Seluruh langit bergetar karena diselimuti oleh tekanan yang menakutkan ini. Lindong mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang gelap menatap Komandan Iblis Naga Langit yang memiliki aura menakutkan. Jubah di atas tubuhnya mengepak. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulutnya dan tersenyum. "Memang sangat sulit untuk berurusan dengan ahli panggung samsara. Namun, jika kamu benar-benar ingin berurusan dengan aku, kamu harus menggunakan tubuh kamu yang sebenarnya." "Trik seperti itu tidak berguna untukku," balas Lindong. Mata Komandan Iblis Naga Langit yang berada di langit dengan cepat menjadi tajam. "Hah, itu bukan tubuhnya yang sebenarnya," seru Centong terkejut. Centong dan yang lainnya terkejut. Segera, dia melihat ke arah Komandan Iblis Naga Langit yang berada di langit, yang memiliki aura menakutkan. Hati mereka sedikit bergetar. Hanya avatar roh iblis belaka sudah sekuat ini. Bukankah tubuhnya yang sebenarnya akan lebih kuat? Apakah seorang ahli di panggung samsara benar-benar sekuat ini? "Sungguh lelaki kecil bermata tajam," gumam Centong. The Heaven Dragon Demon Commander menatap Lindong dengan mata tajam. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis. "Namun, begitu kamu akhirnya bertemu tubuhku yang sebenarnya, kemungkinan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Aku tidak berharap, situasi hari ini telah berkembang sampai tahap seperti ini. Membunuh seorang jenius pada akhirnya adalah tindakan yang sangat menyebalkan," ucap Komandan Iblis Naga Langit. "Tuan Komandan Iblis, kalau begitu, kamu harus pergi sesegera mungkin." "Aku sudah memberikan jawaban aku," ucap Lindong. Lindong berbalik. Kakinya berhenti saat dia memutar kepalanya. Kedua matanya seperti sepasang jurang yang dalam ketika dia menatap Komandan Naga Langit. "Percayalah, kamu tidak bisa menangani seni bela diri ini. Karenanya, kamu harus berhenti mencari masalah untuk dirimu sendiri," tambah Lindong. The Green Heaven Materialist Dragon Skill diberikan kepadanya oleh King Zi. Bahkan di dalam suku naga, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Panglima Iblis Naga Langit ini tidak dianggap sebagai anggota murni suku naga. Oleh karena itu, dia memang sangat jauh dari kualifikasi untuk berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill. Kelompok Centong dan dua komandan dari Blood Dragon Hall sejenak tertegun. Ekspresi mereka sedikit aneh, dua sosok komandan itu diam-diam berpikir, bahwa tuan besar mereka memang sombong seperti dia, tetapi dua komandan itu tersenyum dingin ketika dia diam-diam berpikir, bahwa bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Tidak pernah ada orang dari wilayah Perang Buas yang berhasil bertahan hidup setelah memprovokasi Panglima Iblis Naga Langit.
Seseorang yang gegabah, yang tidak mendengarkan kata-kataku dengan baik, ucap Komandan Iblis Naga Langit. The Heaven Dragon Demon Commander juga terkejut. Dia tanpa sadar tertawa, namun, tawanya tampak cukup ganas. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya yang besar dan tiba-tiba mengepalkannya. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa menggunakan metode lain, ucap Komandan Iblis. Bang! 6 sayap besar naga terbang, yang membentang tanpa henti di langit, dan tiba-tiba saja membuka mata besar berwarna merah darah pada saat ini. Aura mengerikan dan ganas menyebar di seluruh tempat, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.